الحمد لله الذي شرفنا بخاتم النبيين إذ كنا خير أمة أخرجت للناس للعالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وشرف وعظم وفضل وجلل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Hadirin jamaah Jumat yang mulia, sebagai khatib kali ini izinkan saya mengajak kepada hadirin pada umumnya dan kepada diri saya sendiri pada khususnya, mari kita meningkatkan iman kepada Allah. Mari berusaha semaksimal mungkin meningkatkan mutu takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus sadar hanya takwalah yang dapat membahagiakan hidup kita. Hanya takwalah yang dapat menyelamatkan hidup kita. Hanya takwalah sebaik-baik bekal bagi kita. Allah menyatakan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekallah kamu, dan sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat yang mulia, khutbah kita kali ini kita awali dengan membacakan firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 114. Allah berfirman, fakulu mimma razaqakumullahu halalan tayyiba washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Maka makanlah dari apa-apa yang Allah karuniakan kepadamu yang baik dan halal, dan bersyukurlah kepada Allah atas segala nikmatnya jika hanya kepada Allah kita menyembah. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat yang mulia, ayat ini menjelaskan dua hal. Yang pertama berbicara masalah rezeki, yang kedua berbicara masalah syukur. Ayat ini berbicara masalah rezeki. Dikatakan dalam ayat ini fakulu mimma razaqakumullah halalan thayyiba, maka makanlah, konsumsilah dari apa yang direzekikan oleh Allah, dari apa yang dikaruniakan oleh Allah yang halal dan baik. Kenapa ayat ini menggunakan kata-kata rezeki? Kenapa Allah menyebutkan kata rezeki pada ayat ini? Asy-Syaikh Al-Qurtubi dalam kitabnya Al-Jami' li Ahkamil Quran menyatakan bahwa agar kita manusia jangan menganggap apa yang kita miliki karena semata-mata adalah usaha dan ikhtiar kita, tapi apa yang kita miliki semua adalah rezeki, karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menganggap apa yang kita dapatkan, apa yang kita miliki semuanya karena kita yang bekerja, karena kita yang berusaha, maka kita tidak akan pernah merasa bahwa semua ini dari Allah, tapi kita merasa adalah karena kerja keras kita. Dan hal yang seperti ini Allah umpamakan seperti Qarun ketika ditanya tentang harta bendanya yang sangat banyak itu. Bagaimana engkau mendapatkan harta benda yang sangat banyak itu? Qarun menjawab, qala innama utituhu ala ilmin indi. Aku mendapatkan semua harta benda ini karena ilmu yang aku miliki, karena keahlianku, karena skillku, karena kepandaian kecerdasanku, sehingga aku mendapatkan harta yang sangat banyak. Maka atas jawaban inilah akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengazab Qarun. Maka digunakan kata-kata rezeki agar kita sadar bahwa apa yang kita miliki itu adalah karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullun, kata ulama, rezeki itu kullun ma tantafi'u bih ahabahullahu lak
rezeki itu segala sesuatu yang bermanfaat yang Allah berikan kepadamu. Maka itu rezeki ini agar kita sadar bahwa semata-mata yang kita lakukan tidak akan bisa mendapatkan tanpa adanya kuasa Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan, "Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard amman yamliku as-sam'a wal absar wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amr fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun." Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan, katakanlah, dari mana engkau bisa mendapatkan segala sesuatu ini yang dikeluarkan dari bumi, yang diturunkan dari langit? Katakanlah, siapa yang memberikan karunia itu? Kul may yarzuqukum minas sama'i wal ard. Siapa yang telah mengkaruniakan itu? Siapa yang memberikan rezeki itu yang diturunkan dari langit, yang ditumbuhkan dari bumi? Kul may yarzuqukum minas sama'i wal ard amman yamliku as-sam'a wal absar. Siapa yang telah memberikan kepada kita potensi pendengaran, dan siapa yang memberikan kepada kita potensi penglihatan? Kenapa ayat ini menggunakan kata-kata pendengaran bukan telinga? Kenapa ayat ini menggunakan kata-kata penglihatan bukan mata? Kenapa bukan mata yang disebut? Kenapa bukan telinga yang disebut? Tapi yang disebut adalah as-sam'a, pendengaran, al-absar, penglihatan. Kenapa Allah tidak menggunakan kata-kata mata dan telinga? Ayat ini menjelaskan bahwa banyak orang matanya sehat, banyak orang yang telinganya sehat, tapi dia tidak gunakan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Telinganya sehat, tapi dia tidak mendengarkan seruan Allah. Dia tidak mendengarkan kalimat-kalimat yang baik. Dia lebih senang mendengarkan kalimat-kalimat yang tidak baik. Dia tidak senang mendengarkan Al-Quran, tidak senang mendengarkan tausiah dan lain sebagainya. Padahal telinganya sehat, telinganya baik. Ada lagi orang yang matanya sehat, tidak buta, tapi tidak digunakan untuk banyak membaca mushaf, tidak digunakan untuk membaca Al-Quran, tidak digunakan untuk melihat sesuatu yang dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehat jasmaninya, tapi tidak digunakan sesuai dengan tuntunan Allah. Maka semua itu adalah rezeki yang nanti akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Mas'ud, sesungguhnya kita semua adalah tamu. Nahnu dhuyufun wa amwaluna 'ariyatun. Kita semua adalah tamu dan harta benda kita adalah barang titipan. Tamu pasti akan pergi dan barang titipan pasti akan dikembalikan. Kita semua, saya, bapak, semua yang hadir, semuanya adalah tamu, kata Ibnu Mas'ud, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan semua harta benda kita adalah barang titipan. Tamu pasti akan pergi dan barang titipan pasti akan dikembalikan. Maksudnya semua kita pasti akan pergi meninggalkan dunia ini, dan harta benda kita pasti akan dikembalikan. Karena ini adalah rumus dunia, dan inilah dunia. Karena dunia itu adalah dua rumusnya. Kalau dunia tidak meninggalkan kita, maka kita yang akan meninggalkan dunia. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kita rezeki yang halal untuk banyak kita gunakan untuk di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ayat yang kami bacakan tadi berbicara tentang syukur. Washkuru ni'matallah in kuntum iyyahu ta'budun. Bersyukurlah kepada Allah, dan jika hanya kepadanya engkau menyembah, maka bersyukurlah terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Syukur ini sebagai tanda bahwa kita memuliakan Allah, bahwa kita meyakini Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kita tidak bersyukur, maka kita tidak dianggap menyembah Allah. Maka ayat ini menggunakan kata-kata washkuru, dan bersyukurlah nikmat Allah atas nikmat yang Allah berikan. In kuntum iyyahu ta'budun, jika kamu meyakini bahwa hanya kepada Allah kita menyembah, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita hidayah. Hidayah bukan hadiah yang ditunggu dan dinantikan, tapi hidayah harus dijemput dan didapatkan. Demikianlah khutbah ini kami sampaikan. Semoga ada manfaat yang dihasilkan. Amin ya rabbal alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم
barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum mimma fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.